Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Amin. Ya, Amin. ini banyak banget ini komentar tentang U17 nih. Waduh, Ya, gimana sih sebenarnya kita udah siap belum ini mau bertanding di Piala Dunia? ya, memang saat ini kan tim U17 setelah melakukan TC jangka panjang di Jerman, kalau nggak salah hampir sebulan ya, sudah Mhm. kembali nih ke Hmm. Indonesia. Hmm. Nah, memang kan selama masa katakanlah TC, kemudian pembentukan tim dari sejak awal ya, dari pembentukan tim, Coach Bima Sakti itu masih mempercayakan kebanyakan dari pemain-pemain U17 yang hasil AFF kemarin gitu ya. Dan Hmm. hasil hasil kualifikasi Piala Asia Under 17 gitu loh. Hmm. Yang saat itu Indonesia akhirnya gagal waktu itu ya. Di Nah, bantai terakhir sama Malaysia. ya, banyak kan memang dari situ. Kemudian kan ada juga banyak sekali masukan-masukan mengenai bahwa ini adalah event Piala Dunia yang Hmm. diharapkan bahwa Indonesia harus memanfaatkan momentum event ini dengan sebaik-baiknya. Hmm. Bukan hanya sebagai tuan rumah gitu loh. Tapi bagaimana sepak bola Indonesia juga bisa menunjukkan kualitasnya. Mumpung ini ada gelaran ini tidak datang setiap tahun gitu loh, Bro. Dan Iya pasti. Indonesia bisa hadir dengan ya itu tadi privilege sebagai tuan rumah. Makanya ini harus dimanfaatkan dengan baik. Iya. Tapi belakangan kan begitu hasil-hasil yang diperlihatkan oleh Coach Bima Sakti itu justru kan menunjukkan resistensi dari para netizen sepak bola dan para Hmm. pemerhati sepak bola. Iya. Karena sepertinya Coach Bima Sakti ya pertama ya memang saat itu dia masih mempercayakan pada pemain-pemain yang hasil dari yang kualifikasi Piala Asia, Hmm. walaupun dia juga sepertinya kan merencanakan untuk melakukan penjaringan dari berbagai daerah. Tapi toh hasil penjaringannya juga sepertinya kok yang itu lagi gitu loh. Artinya percuma saja gitu loh terjadi penjaringan seperti itu. Kemudian ada juga masukan mengenai baiknya untuk mengangkat kualitas dipakailah pemain-pemain diaspora katakanlah seperti itu Hmm. ya. Hmm. Nah, memang di awal Coach Bima Sakti itu memanggil enam pemain diaspora untuk ikut dalam seleksi pembentukan timnas. Nah, sayangnya dari keenam pemain itu hanya satu yang bisa katakanlah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Coach Bima Sakti. Yang Hmm. gagal itu salah satunya ya seperti Mahesa Ekayanto, Madrid Augusta, kemudian Aaron Nathan Ong, Safan Horito, kemudian ada Aaron Sitela. Hanya satu pemain yang menurut Coach Bima Sakti itu memenuhi persyaratan, yaitu Welber Jardim. Hmm. Welber Jardim putra mantan pemain Brazil yang pernah bermain di Liga Indonesia dan saat ini memperkuat akademi di Sao Paulo, Brazil ya. Hmm. Makanya Welber Jardim juga masih ikut TC ke Jerman gitu loh, Bro. Hmm. Jadi cuma satu doang nih diasporanya ya. Sebetulnya ada lagi tambahan, Hmm. apalagi setelah melalui proses TC di Jerman ya. TC di Jerman juga kemudian menghadirkan ada lagi pemain hasil diaspora, yaitu Amir, kalau nggak salah namanya Amar Raihan Berkic ya. Itu pemain yang berasal dari Akademi Sepak Bola Hoffenheim di Jerman gitu loh. Kemudian ada lagi Choyun Damanik ya yang berasal dari Swiss. Kalau nggak Hmm. salah dari Lawson Swiss ya. Itu kan ibunya juga orang Sumatera Utara gitu loh. Nah, Hmm. mereka itu yang akhirnya tiga pemain diaspora inilah yang sepertinya sudah final ya yang akan dibawa oleh Coach Bima Sakti di gelaran Piala Dunia. Hmm. Terbukti mereka juga ikut kembali ke tanah air untuk Oh. melakukan serangkaian katakanlah TC lagi di tanah air dan Hmm. rencananya di tanah air eh, timnas U17 akan melakukan dua kali lagi laga uji coba di Jakarta dan Surabaya gitu Hmm. bro. Waktu di Jerman ada berita nggak mengenai laga-laga yang diikuti oleh timnas ini? Ya, memang kan laga di apa TC di Jerman juga diikuti dengan serangkaian uji coba. Hmm. Kalau nggak salah sampai 7 kali uji coba. Hmm. Uji coba
dari 7 rangkaian uji coba, timnas kita menang 2 kali. Kemudian kalahnya sampai 4 kali, tapi seri sekali gitu loh. Artinya Hmm. memang ada tren yang kurang kurang menarik juga ya kalau Mhm. melihat pada hasil lebih banyak kalahnya ketimbang menang gitu loh. Mhm. Kita bisa menang melawan VfL Osnabrück ya, itu dengan Osnabrück under 17 menang 2-1. Kemudian lawan apa Paderborn Youth kita juga menang 1-0. U17 juga tuh. Nah, Hmm. tapi begitu kita melawan SV Meppen di under 17 juga, itu kedudukan 1-1. Nah, kalahnya ternyata pemain-pemain timnas kita kalah dari akademi-akademi sepak bola yang berasal dari klub-klub yang mapan di Bundesliga, gitu Hmm. loh. Seperti Mainz, ke under 19 ya, kita kalah 3-0. Lawan Frankfurt kita juga under 19 kita kalah 3-0. Lawan Misburg kita juga kalah 1-0. Misburg U19 juga ya. Hmm. Kemudian melawan FC Köln U17 kita kalah 3-2 gitu loh. Nah, artinya memang terlihat bahwa ketika kita melawan tim-tim dari akademi yang mapan, sepertinya kita masih agak kesulitan. Dan ini tentu akan menjadi bahan evaluasi untuk melanjutkan TC di tanah air gitu loh, bro. Hmm. Hmm. Ya, yang saya sih nyorotin yang diaspora Mm-mm. dulu nih, yang di awal yang tadinya 6 Betul, terus jadi tinggal satu itu penilaiannya betul. gimana ya? Jangan-jangan karena apa ya? Aduh, saya susah ngomongnya. Ya gini bro, memang kalau kita lihat ya di awal ada 6, akhirnya cuma satu yang lolos. Itu kan setelah Coach Bima juga dalam dalam ini ya, dalam keterangan resminya, itu hasil dari konsultasi juga dengan Frank Wormuth, Mhm. konsultasi juga dengan Indra Safri. Makanya yang kelima pemain tersebut yang akhirnya tidak jadi dibawa itu Mhm. ya dianggap tidak memenuhi requirement-nya gitu loh. Ya Mhm. sih kita juga nggak tahu apa yang menjadi tolak ukur requirement-nya tersebut ya. Mhm. Ya artinya tentu yang paling tahu mengenai kebutuhan tim tentu adalah coach-nya. Coach-nya dalam hal Mhm. ini Bima Sakti Ya, yang juga didampingi oleh Frank Wormuth sebagai konsultan gitu loh bro. ya. Saya khawatir kalau penilaiannya itu bisa soloran dan bikin gol. Setelan Hmm. pabrik. Oh, oke. Nah, tadi kan disebut bahwa ada sekian, berarti 3 orang ya, diaspora yang Betul. di Jerman sekarang sudah dibawa ke Indonesia, dan di Indonesia akan melakukan latih tanding lagi. Kira-kira ada nggak beritanya di Indonesia akan lawan siapa dan kapan? eh, 2 laga itu memang belum ketahuan siapa lawannya, tapi Hmm. menurut rencana katanya ya, Hmm. itu salah satunya adalah lawan latihnya adalah kontestan di Piala Dunia Under 17 juga. Duh. Artinya, artinya ini kan ada peningkatan kualitas ya, siapa yang akan Hmm. dihadapi itu loh. Hmm. Hmm. Bisa saja pemain atau tim yang Under 17 itu juga dalam rangka penyesuaian adaptasi dengan iklim-iklim yang ada di Indonesia, dengan Hmm. environment yang ada di Indonesia. Hmm. Jadi berbarengan mereka kedatangan untuk katakanlah melakukan aklimatisasi di Indonesia, itu Hmm. juga mereka lakukan pertandingan uji coba. Itu Hmm. juga sebagai langkah yang bagus ya buat lawan latih tanding Indonesia. Ya. Nah, mudah-mudahan saja bahwa ketika latih tanding di Indonesia 2 rangkaian ini itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh timnas kita, terutama Hmm. oleh Coach Bima Sakti dan Frank Wormuth dan Indra Safri dalam hal ini. Hmm. Karena kita juga kan ingin melihat perkembangan-perkembangan yang signifikan dari U17. Karena sebelumnya juga bahwa U17 ini kan sepertinya mengundang banyak tanda tanya, Hmm. mengundang banyak apa ya katakanlah tidak menjadi optimis kita kalau melihat apa namanya penampilan mereka. Apakah ini bisa diputar menjadi sesuatu yang berbeda ketika hasil dari rangkaian TC di Jerman? Ya kita berharap saja bahwa ini mereka bisa melakukan comeback dengan baik Hmm. dan juga bisa memperlihatkan sisi-sisi kualitas timnas kita yang mungkin belum kelihatan gitu, Ya. bro. Cuman gini ya, kalau misalnya nih saya diajak nonton gitu, terus nonton yuk langsung.
Piala Hmm, Dunia U17 Indonesia lawan mana gitu ya. Terus hmm. bakalan kalah nggak seru. Mungkin nggak sih banyak orang yang merasa bahwa gua nggak akan nonton gitu gara-garanya kemungkinan besar kalah gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Ya, mungkin saja ya. Artinya perspektif seperti itu kan terbangun hasil dari apa yang mereka perlihatkan sebelum-sebelumnya gitu loh. Hmm. Tentu netizen juga tidak berkesimpulan seperti itu kalau memang di awal atau dari sejak katakanlah laga-laga sebelumnya timnas kita ini kelihatan baik katakanlah seperti itulah. Nah, cuma masalahnya kan ketika timnas kita juga dihadapkan oleh sebuah situasi yang seharusnya mereka bisa lakukan sesuatu tapi tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ini juga kan menimbulkan kekecewaan yang besar. Kekecewaan itu tentunya tidak bisa hilang begitu saja. Artinya ketika juga katakanlah dari gelaran kualifikasi Piala Asia Under 17 kemudian ditambah lagi dengan rangkaian uji coba melawan klub dari Jepang dan segala macam dan Barcelona segala macam, ternyata kan itu juga tidak memperlihatkan sebuah perubahan. Makanya dari situ akhirnya terbangun sebuah persepsi bahwa timnas Ya. kita U17 sepertinya belum bisa bangun dari tidurnya. Apalagi ya ini netizen kemudian membanding-bandingkan juga dengan Hmm. penampilan U23, Hmm. penampilan timnas yang sepertinya ini kan kontradiktif gitu loh. Ya. Pemain-pemain timnas senior, pemain timnas U23 itu kan memperlihatkan gaya bermain yang menarik. Prosesnya yang mereka lihat. Bukan cuma dari hasil Hasil. kemenangan atau Ya. kekalahan, Ya. Ya. tapi dari prosesnya yang didapat dan gaya bermainan yang disajikan itu kan begitu menarik ya. Ya. Nah, Ya. mudah-mudahan ini menular Ya. sebetulnya gitu loh. Hmm. Nah, Ya. kalau misalkan ini bisa menular dengan baik, tentu atmosfer ini bisa terbangun dengan baik. Ya, bukan tidak mungkin juga ini membawa sesuatu yang baru buat timnas kita di Ya. segala level usia, Ya. gitu, Bro. Ya memang sih kalau ngelihat pelatihnya sekarang ya istilahnya timnasnya dikeroyok sama tiga pelatih gitu ya. Dan pelatihnya Ya, bukan pelatih ya ya ada yang jagonya lah satu gitu kan. Ya mudah-mudahan aja polesannya jadi bagus gitu ya. Cuman memang ya, kan akan dilihat dari dua laga yang terakhir nanti nih di uji coba ya, nanti yang akan bisa kita lihat. Kalau misalnya ternyata hasilnya wah menang nih dengan skor yang meyakinkan gitu ya. Wah, ini berarti ya. timnas Indonesia U17 nih udah berubah nih sekarang udah jadi perkasa gitu kan. Tapi kalau ternyata Ya. kalah lagi dua kali, wah makin. Ya, pertama memang kita barometernya dari hasil ya pertama ya. Hasil Hmm. apakah menang atau kalah atau seri itu juga kan menjadi katakanlah menjadi modal dasar untuk mempersepsikan kekuatan timnas kita. Kemudian Hmm. dari cara bermain. Hmm. Ini juga penting gitu loh. Kalau misalkan kalah tapi dengan cara bermain yang bagus, itu mungkin Hmm. akan berbeda persepsi Ya. masyarakat bola kita. Dan mudah-mudahan dua kesempatan uji coba di tanah air itu bisa dimanfaatkan dengan baik gitu loh. Dengan Hmm. menyajikan permainan yang menarik, dengan bermain kolektif, dan juga ditambah dengan hasil yang meyakinkan. Itu sebuah apa hal yang sempurna saya pikir kalau misalkan itu bisa didapat gitu, Bro. Ya. Ya, walaupun bagaimana kan kadang-kadang uji coba itu tidak harus menang Hmm. juga ya. Karena kan namanya Betul, juga uji coba, bisa aja terjadi eksperimen-eksperimen yang sedemikian ternyata pas di katakan di bagian eksperimen ternyata di situ kebobolannya banyak banget, bisa aja seperti itu sih. bisa, Ya. betul. Jadi memang hasil akhir itu bukan jaminan bahwa semuanya sudah baik gitu ya. Tapi kan eksperimen-eksperimen ini bisa aja gagal gitu kan. Hmm, Tapi kalau betul. misalnya menang itu kan membuat orang wah ini nih hebat nih Indonesia nih udah bagus nih Ya, gitu kan. Ya. betul, betul. Ya. Ya, kita harapkan sekali ya bahwa evaluasi yang dilakukan selama TC di Jerman, rangkaian uji coba dilakukan di sana, walaupun kita menderita kekalahan 4 kali, tapi itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk dibawa, untuk dilanjutkan di apa TC di dalam negeri. Mhm. Apalagi dalam negeri nanti ada dua dua laga uji coba. Dan Mhm. mudah-mudahan saja
gambaran mengenai kekuatan timnas kita. Karena ini juga waktunya udah sangat dekat ya dengan Hmm. gelaran resminya. Ini Mhm. juga memperlihatkan progres yang sangat baik gitu loh Ya. di dua laga uji coba. Sehingga persepsi masyarakat sepak bola Indonesia akan muncul optimisme yang baru gitu loh. Ya. Jangan lagi kita terkungkung pada persepsi yang lama bahwa akan begitu-begitu saja. Hmm. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, bro. Iya Hmm. ya. Oke deh. Eh, Sobat, kalau menurut sobat sendiri itu gimana sih? Akankah mendapatkan kejutan dengan hasil yang baik gitu atau justru kejutan dengan hasil yang buruk? Silakan tulis di kolom komentar dan kira-kira solusinya seperti apa. Sekian dulu obrolan kita, kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.